Hai Fuse Fam, namaku Diwa dari Fuse Intercon One. Sebelum kita mulai, yuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan indah kali ini Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu kembali. Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami, dan juga apa yang Engkau mau sampaikan pada kami hari ini. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Bapa tidak lalu begitu saja, tetapi bisa menjadi firman yang bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebulan ini kita lagi belajar mengenai discipleship atau pemuritan. Nah, salah satu poin penting dari pemuritan itu sendiri adalah accountability. Yang mau di-highlight dari tema ini adalah pentingnya kita di dalam suatu komunitas untuk being accountable to one another. Dan bagaimana hal ini sebenarnya membantu journey kita di dalam Tuhan. Tahun lalu, Fuse mengusung tema One, yaitu termasuk One Body. Kita semua adalah bagian dari tubuhnya, yaitu gereja, yang mana telah bersatu dalam Kristus melalui iman. Di dalam Roma ayat 12 ayat 5 tertulis, masing-masing adalah anggota satu sama lain. Bertanggung jawab kepada satu sama lain merupakan bagian dari apa artinya menjadi pengikut Yesus. Yuk kita baca yang menjadi dasar accountability pada Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Tuhan membentuk kita, manusia membutuhkan accountability. Kita membutuhkan satu sama lain untuk lepas dari rasa sakit, dari dosa, dari bad habits, dari hambatan-hambatan ataupun temptation lainnya. Jika kita mau hidup konsisten di dalam Tuhan Yesus, kita perlu orang untuk membantu kita. Dikatakan ada kalanya kita terjatuh, maka dari itu kita butuh orang lain untuk mengangkat kita. Kita butuh teman secara rutin, check up on us, dan juga kita perlu komunitas yang support kita. Sebagai manusia, semua orang punya temptation-nya masing-masing. Kita semua tergoda untuk melakukan dosa. Bahkan tidak ada kondisi manusia dalam kehidupan rohaninya bisa kebal terhadap dosa. Bahkan semakin dewasa iman kita, akan semakin challenging juga hidup kita. Jadi bagaimana kita fighting temptation? Hal ini udah kita pelajarin di bulan Maret lalu. Kita belajar mengenai Joseph. Ada 3 poin penting bagaimana dia fighting temptation, yaitu focus God, love God, dan fear of God over sin. Tentunya dalam prakteknya nggak mudah ya melakukan 3 hal ini. Maka dari itu kita butuh teman, kita perlu accountable partner. Butuh seseorang yang dipercaya untuk sharing apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi temptation kita. Dan di saat kita sharing, artinya kita sadar, kita mengakui bahwa dosa itu ada dan perlu dihadapi. Ini memberikan kita rasa tanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut. Accountable partner ini yang menjadi support kita untuk melakukannya, untuk mengatasinya, supaya kita bisa menang dari temptation yang kita alami. Accountability means having someone, mungkin mentor ataupun sahabat yang kita percayai tentunya, supaya kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri dan on track dalam Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hal ini highlight bagaimana mutual accountability akan menguatkan dan memurnikan kita. Mutuality pasti berbicara mengenai action giving and receiving. Jadi akuntabilitas tidak dimaksudkan untuk berjalan satu arah, tapi 2 arah. Jadi kita perlu untuk siap untuk mendengar teguran dari orang sekitar kita dan juga menegur orang lain. Tentunya menegur dengan kasih. Kita perlu menyadari betapa pentingnya teguran dari orang-orang yang mengasihi kita.
orang yang kita percayai yang genuine memberikan kita feedback tanpa adanya agenda pribadi. Bahkan di dalam Amsal banyak banget ilustrasi yang mengibaratkan betapa pentingnya nasihat ataupun teguran itu sendiri. Tidak dibahas hanya 1-2 ayat, tetapi diulang-ulang berkali-kali jika kalian membaca Amsal. Nah, Amsal mengibaratkan teguran itu sebagai mutiara langka, cincin emas, atau perhiasan emas yang harus dihargai. Being accountable sudah menjadi tugas kita bagi orang percaya, yaitu untuk saling bertanggung jawab, menegur dengan kasih, dan juga memimpin sesamanya ke jalan yang benar. Dalam Galatia 6 ayat 1-2 dikatakan bahwa being accountable sudah menjadi tugas kita orang percaya, yaitu untuk saling bertanggung jawab, menegur dengan kasih, dan memimpin sesamanya ke jalan yang benar. Yuk kita baca ayatnya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari 2 ayat ini ada 4 poin penting nih. Yang pertama, dikatakan kita sebagai komunitas harus saling menjaga agar tidak menyimpan dari jalan yang benar. Yang kedua, sambil kita saling menjaga, kita perlu sambil menjaga diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam cobaan. Nah, yang ketiga dikatakan dalam ayat yang kedua, kita perlu saling menolong untuk menanggung beban satu sama lain. Lalu yang keempat di kalimat yang terakhir, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus yang dimaksud? Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri sendiri? Dengan saling menolong ketika ada yang mengalami masalah, dengan saling menolong ketika ada yang tergoda untuk melakukan dosa, dengan saling menolong untuk setia kepada janji-janjinya, ataupun saling menolong untuk mengingatkan untuk keluar dari bad habits dan melakukan habits yang baik. Accountability can be challenging. Pasti ada saatnya nih, kebenaran-kebenaran yang tidak enak akan terungkap. Dan tentunya dengan adanya teguran ini diharapkan adanya perlu perubahan ya, perubahan perilaku. Saat dosa kita ditunjuk, tentunya rasanya tidak akan nyaman. Kita akan terusik dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi dengan adanya challenge ini, tentunya inilah kesempatan kita untuk bertumbuh. Secara alami, kita manusia alergi dengan teguran. Kita tidak suka ditegur, nggak biasa ditegur. Bahkan respon yang common ketika ditegur adalah defensif. Tapi yang mengabaikan teguran itu akan tersesat. Di Amsal 12 ayat 1 dikatakan, orang yang mencintai pengetahuan senang mendapat teguran, tetapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang yang dungu. Orang bodoh menolak dan menghindari teguran. Orang bijak tahu betapa berharganya teguran. Bagaimana kita merespon ketika dinasehati atau ditegur akan menunjukkan bagaimana kita merespon kalau Tuhan menegur kita. Karena tidak jarang Tuhan menegur anaknya melalui orang-orang di sekitarnya. Kalau kita secara konsisten menghindari teguran itu, berarti kita menghiraukan firman Tuhan. Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat sharing ini adalah exhort one another every day. Ada 3 frasa. Exhort one another every day. Saling menasehati satu sama lain setiap hari. Exhort di sini artinya saling menasehati. Menasehati tidak hanya memberitahu, tetapi mendorong, menganjurkan, bahkan mendesak untuk seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tentunya berdasarkan firman Tuhan. Frasa kedua adalah one another, yaitu saling. Berarti tidak satu arah, 2 arah. Setiap dari kita butuh dinasehati dan dikoreksi, dan juga kita perlu menasehati orang lain dengan kasih.
Yang ketiga, every day. Artinya tiap hari, tidak sesekali, ataupun occasion tertentu aja. Tuhan mau kita untuk berubah secara reguler, secara rutin. Jadi, exhort one another every day. Accountability yang baik membuat kita tetap berada di jalan yang Tuhan mau. Kita perlu bersikap terbuka, menerima feedback dengan kerendahan hati kita. Dan juga apabila kita mau menegur sesama kita harus menegurnya dengan kasih. Sekian sharing hari ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah punya accountability partner? Apakah kalian sudah menjadi accountable partner untuk teman-teman sekitar sekalian? Thank you, God bless you.